Dalam video ini saya bukan bermaksud untuk menggurui atau sok tahu tentang budidaya tanaman porang. Saya berbagi pengalaman yang saya alami sendiri dan yang lebih penting lagi, setidaknya kalian semua mendapatkan gambaran cara-cara budidaya porang. Terima kasih. Selamat datang di channel Nda Banda. Pada video kali ini saya akan membagikan perkembangan tanaman porang hasil semai dari katak porang di polybag usia 1 bulan. Saya tidak hanya membagikan hasil semai bibit porang di polybag saja, namun saya nanti akan memberikan hasil semaian yang lain. Nanti saya akan tunjukkan tempatnya, yang alhamdulillah udah mulai keluar tunas dan daunnya. Yang ingin tahu lebih lanjut, makanya simak video ini terus. Dan yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian lah yang pertama menonton video-video dari channel ini. Oke? Kita lanjut ke topik. Ini dia pohon porang usia 1 bulan yang saya tanam di polybag. Kurang lebih akhir bulan September saya tanam bibit katak porang dan keluar daunnya di akhir bulan berikutnya atau akhir bulan Oktober. Untuk penyiramannya sendiri, saya siram 1 kali sehari setiap sore. Kadang saya siram 2 kali sehari. Lihat-lihat tanahnya. Kalau satu hari tanahnya kelihatan kering, ya saya siram. Kalau masih basah, saya siram besok sorenya lagi. Jadi kita lihat-lihat mengapa saya lihat-lihat tanahnya kering atau tidak. Soalnya saya hanya untuk menghindari bibit porang membusuk kalau bibit porangnya basah terus. Ini yang saya tanam di dalam polybag kecil. Udah pernah saya buatkan videonya ya, pas waktu ditanam. Silahkan yang mau tahu cek channel ini saja, ada videonya. Dan ini perkembangannya kurang lebih sudah seperti ini. Tunasnya udah mulai keluar dari tanah dan ada yang keluar daunnya. Malahan ini cuma satu doang yang udah mulai keluar tanahnya. Ini ada pohon semangka ya yang keluar, saya nggak tahu. Padahal yang saya tanam itu bibit katak porang, malah yang keluar pohon semangka. Kayaknya terbawa dalam pupuk kompos kambing kayaknya ini. Oke, kita lanjut. Yang saya media semai bibit katak porang di polybag tidak macam-macam. Hanya itu saja, kompos kambing dan tanah. Saya tidak menggunakan sekam atau sekam bakar, cairan bakteri terus difermentasi. Saya tidak menggunakan media tanam seperti itu. Itu yang saya gunakan. Karena dengan kompos kambing atau kompos sapi saja sudah cukup. Tapi semisal kalian menggunakan cara-cara yang saya sebutkan tadi, menggunakan media fermentasi juga boleh. Silakan, itu hak Anda masing-masing. Malahan itu lebih bagus karena kita belum tahu tingkat kesuburan tanah yang ada di tempat kita. Jadi menggunakan media fermentasi malahan lebih rekomen atau lebih cocok buat kalian para pemula petani porang. Dan tapi yang kalian harus tahu, setiap daerah, tempat, lokasi memiliki kesuburan tanah yang berbeda-beda. Perlu digarisbawahi, tempat dan lokasi atau daerah masing-masing memiliki tingkat kesuburan tanah yang berbeda-beda. Suhu, contoh misalkan di bawah naungan dan tidak di bawah naungan. Itu yang harus kalian ingat. Saya juga tanam porang untuk awal belum memakai kompos. Rencananya sih dikasih kompos nanti setelah bibit porang keluar tunasnya. Berikut kumpulan foto-foto perkembangan porang di polybag yang saya abadikan dengan foto.
subscribe channel ini ya kawan-kawan jika bermanfaat. Kita lanjut ke tempat yang satunya lagi. Dan ini tempat semaian tanaman porang yang satunya lagi. Udah pada keluar tunas dan daunnya. Kalau semaian yang ini sama seperti yang disemai di dalam polybag, cuman selisih berapa hari saja, masih cepetan yang di dalam polybag. Dan perkembangannya kalau kita dilihat ini masih cepat yang di tanah langsung, bukan di polybag. Untuk pertumbuhannya masih cepat yang di semaian di sini. Kalau yang di polybag agak lebih lambat sedikit. Perawatan sama dengan penyiraman sama. Walau masih cepetan yang ditanam di polybag. Oh ya, gini aja biar kalian tidak bingung. Nanti insya Allah saya buatkan video. Setelah video ini mungkin saya akan buatkan kesimpulan perbedaan semai bibit katak porang di dalam polybag dan di lahan secara langsung seperti ini. Nanti saya akan buatkan videonya. Yang mau tahu makanya subscribe channel ini dan pantengin terus ya. Ini dia, udah pada keluar daun dan tunasnya. Oh ya, untuk tanahnya kan ini ada yang agak kehitam-hitaman dan ini tidak. Untuk yang hitam adalah tanah yang saya ambil dari sawah. Dan yang ini tanah asli dari tempat ini. Bisa kalian lihat sendiri perbedaan dari segi tanahnya. Oke kawan-kawan, cukup sekian video kali ini. Jika bermanfaat dan menambah wawasan kalian, silahkan subscribe dan like jika suka. Dan yang sudah subscribe channel ini, saya doakan semoga diberi kesuksesan dalam berusaha apapun, baik itu budidaya tanaman porang. Amin, Allahumma amin. Akhir kata dan see you next video.